Bacaan dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Senang berjumpa lagi. Kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami siap mendengar firman Tuhan. Tolong kami untuk memahami. Roh Kudus menjelaskannya, membuat kami mengerti, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Tema kita pada saat ini yaitu bertobat. Apa tadi? Bertobat. Yang terambil dari Matius pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Nah, perikop ini menceritakan tentang Yohanes Pembaptis dan pekerjaannya. Yohanes Pembaptis adalah anak seorang Imam Zakaria. Sebelum Tuhan Yesus mulai memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak, Yohanes Pembaptis ini terlebih dahulu telah memberitakan kedatangan Tuhan Yesus. Dia berseru-seru di padang gurun Yudea untuk menyampaikan kepada orang banyak tentang kerajaan surga yang sudah dekat. Yohanes tinggal di padang gurun, ya, dan dia pakai baju yang terbuat dari bulu onta dan berikat pinggang dari kulit. Dan makanannya unik sekali, yaitu belalang dan madu hutan. Ya, itu yang Yohanes ini hadapi di dalam hidupnya di padang gurun. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus. Dan untuk mendengar Yohanes berkhotbah, jadi ini orang datang untuk mendengar Yohanes berkhotbah. Banyak orang datang dari Yerusalem, dari daerah Yudea dan dari daerah sekitar Yordan. Mereka datang untuk mendengar Yohanes. Yohanes menyerukan kepada semua orang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ada yang apa yang dilakukan Yohanes ini sudah dinubuatkan atau diberitahukan dalam kitab Yesaya dalam perjanjian lama, ya, berarti sudah dikasih tahu sebelumnya kedatangan Yohanes ini, yaitu mengatakan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Katanya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya,
Itu yang dikatakan oleh Yesaya untuk bernubuat tentang Yohanes Pembaptis ini. Yohanes membaptis orang yang datang mendengarnya, ya. Yohanes ini datang, orang-orang ini datang kepada Yohanes untuk mendengar. Dan tetapi ada juga orang Farisi dan seorang Saduki, yaitu para imam, ya, guru-guru besar di Israel itu, untuk datang mau dibaptis. Tetapi Yohanes tahu bahwa mereka tidak sungguh-sungguh bertobat, sehingga Yohanes mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Jadi Yohanes mau agar orang-orang yang datang kepada Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat. Nah, jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu kata Yohanes kepada orang Saduki dan Farisi ini. Ya, ini gambar Yohanes menyampaikan khotbahnya. Sedangkan orang-orang yang benar dan bertobat mau meninggalkan dosa-dosa mereka dan dibaptis oleh Yohanes. Hal itu menjadi tanda bahwa mereka sudah tidak mau lagi berbuat hal-hal yang jahat di mata Tuhan, dan mereka mau hidup berkenan di hadapan Tuhan dan meninggalkan hal yang jahat dari hidup mereka. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Yohanes ini adalah juga terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Jadi kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi apakah cara hidup kita sesuai dengan firman Tuhan? Ayo kita cek bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Kita dapat melihat dari Matius pasal yang ke-22 ayat 37 hingga ayatnya ke-40 yang mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Senangkah kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Anak-anak yang dikasih Tuhan, ayo kita lebih giat lagi untuk senantiasa datang menyembah Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita mengasihi sesama kita, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita? Sudahkah kita bisa mengampuni? Sudah kita bisa memaafkan? Apakah kita orang yang bisa membawa perdamaian? Nah, banyak hal yang Tuhan beritahu kepada kita untuk kita lakukan agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayo anak-anak, cek kembali ya. Kalau kita belum mentaati firman Tuhan, mari lakukan lebih giat lagi di hadapan Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, hidup kita tidak separuh-separuh aja di hadapan Tuhan, tapi Tuhan meminta seluruh hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita minta Roh Kudus untuk menuntut kita melakukan firman Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Ayat firman Tuhan pada sebelum kita menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini, Tante Yulis mengajak kita menyanyi yang